Bersyukur untuk puji-pujian yang boleh mengingatkan kami akan panggilan kami, juga akan rencana-Mu yang indah atas kami sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu pada hari ini. Kami boleh bersukacita berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang lain, boleh bersekutu bersama dan sebentar akan belajar firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir, memberkati pemberitaan firman-Mu baik di ruangan ini, di English Sanctuary, di kelas-kelas sekolah minggu maupun di gereja Tuhan di mana-mana. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan jatuh dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh sungguh-sungguh berbicara, mengajar, mengingatkan, mendorong, dan bahkan menegur kami. Dan lebih daripada itu juga boleh memperbarui terus hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon urapan-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih letih dari camping kemarin atau sudah pulih? Sebagian bukan lagi capek, tapi cakau. Saudara, satu hari Tommy yang sudah teenager, sebelum mamanya pergi, mamanya bilang, "Tommy, Mama mau pergi ya sekitar 2-3 jam. Tolong ya itu cucian di dapur kamu bersihin, piring-piring kotor dan sebagainya." "Oh ya Mi." Lalu sang mami pergi. Rupanya saudara, sang anak ini lupa, itu mamanya pergi langsung main game. Nah untung kira-kira seperempat jam sebelum mamanya tiba, mamanya telepon, Tommy, sorry agak telat mama pulangnya, tapi mama on the way gitu. Si Tommy baru sadar, iya tadi mamanya pesen suruh cuci piring, ya, belum dikerjain. Wah, waktunya mepet saudara. Karena mamanya sudah buru-buru datang, dia siram aja piring itu, dia tidak sabun dengan bersih. Begitu mamanya pulang sampai di rumah, dia tenang saudara. Semua sudah dia masukkan ke tempat piring gelas. Rupanya mamanya datang bawa teman saudara, ya. Mau menjamu temannya. Nah, mamanya mau banggain anaknya. Tommy, tolong ya. Tadi piring yang kamu sudah bersihkan sama gelas-gelas dikeluarin. Kita mau menjamu tamu. Kalau mamanya bilang sama temenku, anakku ini rajin loh, ya. Dia suka bantu gitu. Wah, si Tommy saudara ambil piring gelas. Ternyata setelah di meja, mamanya, loh, itu kok masih ada kayak lengket-lengket, ada sisa makanan. Baru Tommy-nya ngakuin saudara, sorry mak, tadi aku kelupaan dari buru-buru nyucinya. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar mengenai amanat agung atau apa? The Great Commission. Di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan bangsa-bangsa, ya, muridnya atau memuridkan bangsa-bangsa. Saudara, tugas untuk mengabarkan Injil itu gampang tidak? Mudah tidak? Tidak, saudara. Ya, kadang-kadang kita disalah mengerti, bahkan tidak jarang orang-orang yang mengabarkan Injil di tempat-tempat tertentu itu ditangkap, dianiaya. Nah, karena memang mengabarkan Injil itu tidak mudah, maka ada gereja-gereja Tuhan hari ini yang seperti Tommy, saudara, ya, mau jalan pintas. Instead of pergi seperti Tuhan Yesus mengutus Petrus, kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Nah, kalau nelayan itu cari ikan di mana, saudara? Di laut kan ya. Jadi penjala manusia berarti apa? Mengabarkan Injil ke dunia. Tapi karena mengabarkan Injil itu susah, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tidak jarang gereja hari ini mengabarkan Injil bukan di laut, saudara, tetapi di akuarium. Susah sih kalau cari jiwa baru, ya. Sehingga apa? Mereka yang sudah Kristen diinjili, diajak ke gerejanya. Ya memang ada gereja yang kelihatannya bertumbuh, saudara, anggotanya nambah. Tapi kalau diteliti lebih lanjut, loh, itu kan dulu sudah ke gereja A, loh itu kan dulu ke gereja B.
Jadi bukannya jiwa baru, tetapi hanya pindahan saja. Karena ikan-ikan yang diperoleh itu bukan dari laut, tetapi dari akuarium. Sehingga hari ini ada istilah anggota jemaat GKKK. Apa itu? Gereja Kristen Keliling-Keliling. Saudara, kita tidak mau demikian. Ya. Sejak saya melayani tahun 90, saya punya prinsip. Kalau seseorang itu sudah ke gereja, sudah berbagi, saya tidak akan untuk mengunjungi, memujuk supaya pindah. Oh, jiwa-jiwa yang terhilang itu masih begitu banyak. Nah, tentu siapapun yang datang kita sambut. Tetapi saya tidak akan membujuk dengan berbagai macam cara. Yuk ke gereja saya. Kalau saya tahu orang itu memang sudah berbakti di gereja tertentu. Sebab panggilan Tuhan atas kita itu untuk menjadi penjala manusia, dalam arti mengabarkan Injil kepada mereka yang belum mendengar Injil. Sebab itu hari ini saudara, kita kembali belajar yang sudah kita singgung waktu Bible Study 2 minggu yang lalu dari Roma. Kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana pandangan dia terhadap Injil. Roma 1 ayat 16. Kita akan pelajari satu ayat saja hari ini. Roma 1 ayat ke-16. Mari kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 16. Ketemu? 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau saudara membaca dalam versi bahasa Inggris, ada sedikit perbedaan di sini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak dikatakan mempunyai keyakinan yang kokoh, tetapi I am not ashamed of the gospel. Nah, ketika saya mempelajari bahasa aslinya, sebetulnya terjemahan bahasa Inggris itu lebih tepat, saudara. Kata keyakinan, ya, itu sebetulnya menunjuk kepada malu, ya, di mana di dalam bahasa Yunaninya itu episkonome, ya, episkonome, yang artinya to be ashamed. Jadi sebetulnya yang lebih tepat itu sebab aku tidak malu akan Injil. Saudara, kata malu, ya, episkonome di sini mengingatkan kita kepada keadaan manusia Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Saudara, kita akan melihat bagaimana waktu itu Adam dan Hawa tidak memiliki rasa malu. Dalam arti malu terhadap kondisi fisiknya, malu karena sudah melakukan sesuatu yang salah sehingga diliputi guilty feeling, malu karena sudah melanggar perintah Tuhan. Itu tidak ada, saudara. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Mereka, yaitu Adam dan Hawa, keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, rasa malu di sini bukan hanya bersangkut paut dengan kondisi fisik mereka, tetapi lebih daripada itu menunjukkan satu perasaan yang bebas dari rasa bersalah, dari rasa takut, dari rasa inferiority. Sehingga saudara, kondisi Adam dan Hawa pada waktu itu sebenarnya dalam kondisi yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi apa yang terjadi setelah mereka melanggar perintah Tuhan? Kita lihat lebih lanjut Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara, ada menafsirkan sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tubuh mereka itu ada semacam sinar, ya,
Sehingga walaupun mereka telanjang, mereka tidak merasa bahwa itu sesuatu memalukan. Nah, saat mereka jatuh di dalam dosa, maka sinar yang melingkupi tubuh mereka itu hilang. Dan mereka baru sadar, ternyata telanjang. Ada rasa malu, ada rasa guilty, saudara. Sehingga mereka apa? Mencari daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Saudara, itulah akibat dari dosa. Dosa membuat kita merasa tidak tenang,